Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Wawan Setiawan di channel Nopleko. Video saya kali ini pengenalan drone untuk aerial dan pemetaan. Pengenalan di sini maksudnya untuk teman-teman dari Mapala Wirabuana Universitas Wiralodra Indramayu. Kita sekarang masuk ke lingkungan Universitas Wiralodra Indramayu. Jadi rencananya kita akan latihan untuk mencoba menggunakan drone baik aerial maupun untuk pemetaan itu ya dengan teman-teman Mapala Universitas Wiralodra Indramayu, itu Mapala Wirabuana. Kita ambil kanan ya karena jalan ke kirinya tidak ada jalur. Nanti kita akan masuk ke komplek ini lingkungan Fakultas Pertanian. Dan teman-teman Mapala nanti diberikan kesempatan untuk mencoba drone untuk mengoperasikannya baik itu pemetaan maupun aerial. Nanti saya juga akan ditemani oleh Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Teguh Iman Santoso, yang merupakan teman satu angkatan saya waktu kuliah ya. Sebentar lagi saya akan nyampe di Fakultas Pertanian. Nah, ini dia Fakultas Pertaniannya. Jadi kita akan parkir di sini dan kita mulai di lapangan untuk pengenalan drone-nya. Oke, sekarang kita sudah berada di lapangan. Ini kita persiapkan alat-alatnya dulu sambil nunggu teman-teman yang belum datang. Jadi sebelum mulai terbang itu kita harus mengecek bagaimana kondisi drone kita yang akan kita terbangkan. Pertama, misalnya kita di lokasi yang baru gitu, baru datang sekitaran sini, itu kita harus kalibrasi kompasnya. Jadi caranya, kalau kita udah masuk tampilan, ini kan kameranya ya, kita udah masuk sini nih. Ini warming up dulu, ada warming up kepanasan. Jadi kita tunggu sampai selesai warming up, kita kalibrasi kompas. Jadi tujuannya kita ini kan ada GPS-nya drone nih. Jadi kan misalnya pindah tempat yang jauh, apalagi sampai di atas 50 km ya, itu tuh misalnya nggak dikalibrasi, takutnya gitu, itu bisa pulang ke tempat yang terakhir dipakai, misalnya 50 km yang jauh gitu. Jadi itu bahaya. Udah selesai warming up-nya, ini warna hijau. Kalibrasi kita ketemuin ininya, videonya. Untuk tampilan kayak gitu, kita cari kalibrasinya, kalibrate. Caranya pakai dulu perintah untuk diputer ya. Diputer. Ini ke kiri layarnya juga nggak kedip, lampu belakangnya kedip ya. Nanti kita puter, ini berhenti berkedip, ganti hijau,
itu ganti posisinya untuk di kalibrasinya putar jadi 360 derajat. Nah hijau itu kan berubah ya, jadi diturunkan atau diataskan nggak apa-apa, kita putar lagi sampai itu ininya kedip. Kedipnya hijau berarti GPS-nya full, bagus. Tapi kalau misalnya kurang, biasanya kuning. Tapi kalau merah, gagal. Misalnya kurang, atau misalnya karena banyak medan magnet gitu, di sini ada power, ada apa, itu pengaruh. Nah itu kita harus biasa dulu kondisi untuk cut off-nya. Kira-kira begitu untuk kalibrasi. Nah, kalibrasi. Kita lihat settingannya. Settingan akan habis 3 orang. Bila kita mau pergi itu pakainya yang nomor orang. Ini kita yang normal aja lah standar. Terus kalau misalnya ini return home altitude. Jadi return home altitude itu ketinggian pulang ke rumah. Maksudnya gini, drone di jalan ketinggian 20. Nah kita setting misalnya lihat drone di sekeliling paling tinggi berapa objek, misalnya 40 atau 50 ada tower ya. Nah kita lebihkan jadi 60 atau 70 atau yang standar itu biasanya 50 gitu. Jadi kalau kita misalnya lagi terbang belok-belok gitu, nah yang ketinggian 20 pas pulang nih ada tower yang ketinggiannya 40. Nah itu jadi nggak langsung dalam ketinggian 20 langsung pulang, enggak, naik dulu ketinggian yang altitude return home. Nah, supaya aman maksudnya sih, jadi naik sampai ke 50 yang udah disetting gitu, bisa sampai 100 juga, nah baru pulang. Jadi jalan belak-belok nih, itu pulangnya nggak belak-belok kayak berangkatnya, jadi lurus. Dari sini kita putar ke sana, nah, kita turunkan sedikit, itu pulangnya nggak balik lagi ke situ, langsung lurus ke kita ya. Yang ditakutin itu nabrak objek. Ini yang lain standar. Buat kita pakai yang P aja, P to position atau mode GPS. Ada A altitude tanpa GPS, tanpa sensor. Jadi kita manual masing-masingnya. Manual dalam itu fungsi itu ada bisa keliling gitu, namanya POI, point of interest, jadi ngelilingin poin yang interestnya gitu. Jadi drone-nya putar gitu, kameranya ngadep ke poin terus, poin yang menariknya lah, poin interest. Terus ini ada maksimum altitude, jadi di batas ini altitude ketinggian maksimum, jadi ketinggiannya cuma sampai 150. Tapi bisa di poolnya sampai 500 tingginya nih bro. Tapi aturan pemerintah ada Menteri Perhubungan itu paling tinggi 120 sampai 150, jauhnya sampai 500. Ini bisa sampai 2-3 kilo, 2 atau 3 kilo. Cuman di batas itu karena takut membahayakan, karena bisa jatuh di tempat merah atau apa kan. Itu ketinggiannya di batas limit. Nah, ya aja lah. Sebenarnya seharusnya 500. Ini stick mode. Kita yang umum pakainya yang mode 2. Itu mode 2 itu jadi stick misalnya depan itu berarti naik. Nah, ke bawah berarti turun. Nah, ke kanan berarti belok ke kanan. Ini ke kiri belok ke kiri. Beda kanan ini maju, kalau di bawain mundur, ini geser kanan, ini geser kiri. Paham nggak? Jadi kalau ke kanan ini mah belok kanan, ini besar, kiri belok ke kiri. Nah kalau ini geser, bukannya depan, geser kanan, kiri. Nah itu pengendalian yang umum gitu, pakainya mode 2. Tuh, terus sinyalnya kita pakai auto aja untuk sementara.
tua rawat audasi lagi. Ini gimbal tuh stabilizer kamera, jadi bisa di-adjust, bisa miring, bisa diputar-putar. Ini nih, misalnya kita agak miring gitu, itu kita bisa putar ke kanan atau ke kiri, jadi nanti horizontal tuh. Ini stabilizer ini, gimbal ini, jadi tujuannya untuk apa ya, stabilitas kamera supaya horizontal tuh, jadi biar bisa goyang masuk jalan. Nah, di kamera datang terus, kalau lihat drone, kalau video drone halus kan ya, gimbal ada bisa bikin foto pakai kamera dia, fotonya bisa pakai bisa dilepas dulu. Nah, untuk terbang bisa ada 2 macam, ini otomatis, ada kalau nggak otomatis pakai ini kuatnya dimasukin ke kanan bawah, ini ke kiri bawah. Nah, ini home point has been recorded, jadi home pointnya kan ini di rumah apa, point rumah. Nah itu untuk kembalinya drone, misalnya kita nih dinaikkan sampai dijauhkan, nah itu tuh kalau misalnya low signal, kontak ininya hilang gitu, sinyalnya itu balik ke sini. Harus nunggu, bagusnya harus nunggu itu home point has been recorded, jadi home point bisa direkam. Itu satu ya. Ini ya, ini ke bawahin, tahan sampai mati, bawah kuat. Untuk ini step out, kalau ini otomatis pilihan sliding, itu langsung naik ke 1,5 meter. Putar, belok, terus sambil maju. Nggak tahu gitu, udah dapat apa enggak gitu, karena kita terlalu jauh gitu. Kalau kita ikut serta itu nabrak turun bagusnya jangan main di belakang, jadi biar juga kita tangkap pastinya, kita matikan kayak tadi. Bawahnya full ya, bawah full ditahan sampai ini. Nah beda itu beda lagi, untuk pemutahan beda lagi aplikasi. Jangan pakainya ini nggak kuat untuk apa sih, aplikasi bikin misinya ya. Jadi misalnya bikin misi itu kita terbang itu sesuai jalur yang kita tentukan sebelumnya gitu, di apa buat misinya kita paling ini gitu. Terus kita ganti pakai handphone juga lewat ganti baterainya. Hebat apa? Ganti baterai masih normal. Kebutuhannya mana berbeda gitu.
lihat di Google Map dulu, misalnya batas UIR itu kadang-kadang muncul. Biasanya sih batas desa yang sering muncul. Batas-batas desanya itu ada ya. Ya. Nah itu kita bikin buat acuan untuk bikin jalur terbangnya di situ. Kalau misalnya luas banget gitu, itu bisa 2-3 kali isi, bikin 2 atau 3 isi. Kemarin ini kalau udah kesimpan gitu, ini kan bikinnya ini pertama pakai polygon, terus ada ini grid mission. Jadi grid mission itu jalur terbang itu kita nanti terbangnya ngikutin garis putih. Terus ada ini untuk bikin peta 3 dimensi, jadi kotak terbang muter dulu arah sini, nanti setelah selesai arah sini, lebih detail. Terus ada circle ini untuk melengkapi peta 3 dimensi. Nah ya, ini nyalakan lagi ini sampai hijau warnanya. Kalau pakai Android itu kita butuh ada aplikasi tambahan lagi namanya Control DJI. Jadi Control DJI itu untuk ini ya apa namanya, jadi antara drone sama aplikasi di phone itu harus nyambung gitu. Makanya Control DJI. Jadi nanti ini kalau udah kita nyalakan gitu, kita terbangkan jalan tetap masih terkoneksi antara laptop dengan drone. Nah caranya nanti kita kalau misalnya kehalang ini kita mundur sampai kita bisa ngelihat dan udah connect ini, jadi antena sama drone nya harus itu. Nanti saya terbang aja dulu ya. So, ini kita misinya kalau nggak boleh kita ada peringatan untuk modifikasi. Kayaknya pakai DJI bukan DJI Go ya. Ini connecting, dia nyambung. Nah muncul nama drone ini, tipenya Phantom 3 F4. Terus kita open Pixel baru masuk ke Pixel yang setelah dikonek dengan aplikasi tambahan. Kita sudah nyimpen, tapi kita bikin tadi kita project nya rangkaian jangan sampai kita di dalam banyak itu salah. Jadi pas pertama itu kalau setara misi itu benar-benar harus nyambung antara remote dengan drone. Kalau enggak ya
pilot. Jadi jangan sendiri, ngikutin jalur yang sudah ditentukan tadi. Iya, mungkin itu letaknya. Tapi dia teman-teman, jadi nggak manual, tapi tetap harus terkoneksi. Jaraknya berapa? Jarak ini sudah ditentukan ketinggian 100 meter. Terus luasan 506 meter dari 548 meter. Waktunya diperkirakan 9 menit. Dia harus kisaran pas lagi disetar, nah ini di jalan biasa. Pas lagi disetar harus terkoneksi. Nah, untuk apa? Autopilot ikut melihat. Terus yang pilotnya, dia itu harus tetap, jadi jangan sampai terhalang gitu. Drone nggak kelihatan, drone itu mundur. Sampai kita bisa ngelihat berarti itu kita connect gitu. Patokannya mau. Mau nge-play zigzag be ya? Kaca las. Nah, kalau dalam kondisi kayak gini nih, apalagi lebih luas gitu, itu Ih, kurang dhuwurku. Kacamata itu nganggu. Garis-garis. itu umum caranya gitu. Misalnya ngikuti ketiga. Ini percobaan misi 1 sudah selesai. Nanti kita pindah lokasi ke aula. Diuruk perwandu kan. Bikin grid misinya. Nah, selain Big 4 di capture ada lagi namanya drone deploy, ada drone harmony, terus apa lagi? Lici.
Lima juta. Turun. Aku aja. Aja lah, Bang. Cuma telu ya. Kita sudah ada. Sembuh ya sudah balik langsung telepon pimpinan ngomong ini agak gabi sama lawan Nyalakan. naik turun Kalau ini yang dimundurin. Oh, pakai ini. Jangan. Teh, dukul. Ini gabungan sebelum isi kita. Kopi KBB di folder. Kok gampang ketangguhan pasti impor nih habis shop. Kurang anu misi-misi. Atau dalam minggu nih. agak jam kan angkat Iya jam. masih biasa kayak di TV ketempel Aplikasi ngopi air apply. Teman kan. Oh, di gerak cuma apa ya? Ya, dia belajar karena mereka
Bisa kok. Bye, Jonet. Cang di kamera dikit. Kin di kamera gitu ya. Idola banget ya. Memang update juga. Sampai jauh-jauh temen ya. Ada online sekalian. Jalan dulu, Pak. Hei, 18 ke depan ke belakang.